Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Hawani Terida dengan NIM 221800055 kelas 4A, mahasiswa PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada LK ke-1, karena belum memulai perkuliahan, hanya membahas tentang bagaimana kontrak belajar perkuliahan pembelajaran PKN SD semester 4. Dan juga ada pertanyaan tentang apa saja tujuan mempelajari pembelajaran PKN bagi siswa sekolah dasar. Pada LK kedua membahas tentang refleksi kurikulum merdeka yang mencakup beberapa poin. Yang pertama, pembukaan dan perkenalan. Mencakup perkenalan peserta dengan menyebutkan nama, domisili, instansi, dan menceritakan tentang barang yang dipilih. Yang kedua, tujuan sesi. Mencakup memahami perubahan kurikulum, memahami struktur kurikulum merdeka. Yang ketiga, agenda sesi. Mencakup brainstorming mengenai aktivitas asinkronus, diskusi tentang adaptasi kurikulum dan struktur kurikulum merdeka. Yang keempat, eksplorasi konsep. Mencakup mengutip pertanyaan Ki Hajar Dewantara, pengantar tentang kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang kelima, 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, yaitu fleksibilitas, penyederhanaan, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, struktur kurikulum merdeka untuk berbagai jenjang. Ada PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Yang ketujuh, ruang kolaborasi. Yang kedelapan, refleksi terbimbing. Yang kesembilan, elaborasi pemahaman. Yang kesepuluh, rencana aksi. Mencakup membuat rencana belajar individu mengenai kurikulum merdeka. LK ketiga membahas tentang memahami capaian pembelajaran yang mencakup beberapa poin. Yang pertama, agenda pertemuan. Yang kedua, perkenalan. Yang ketiga, kesepakatan kelas. Yang keempat, ice breaking. Yang kelima, mulai dari diri. Yang keenam, eksplorasi konsep. Yang ketujuh, tujuan pendidikan Indonesia. Yang kedelapan, pengertian CP. Yang kesembilan, kerangka kerja understanding by design. Yang ke-10, fase dalam CP. Yang ke-11, bentuk pemahaman dalam CP. Yang ke-12, elemen dalam CP. Jadi materi pada LK ketiga bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai capaian pembelajaran, kerangka kerja untuk mencapai CP, dan elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran. Pada LK keempat membahas tentang modul pembelajaran dan asesmen yang mencakup beberapa poin. Yang pertama, capaian dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, ice breaking dan debrief. Yang ketiga, eksplorasi konsep. Yang keempat, proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen. Yang kelima, memahami capaian pembelajaran. Yang keenam, kerangka kerja understanding by design. Yang kedelapan, merancang pembelajaran dan asesmen. Yang kedelapan, contoh rencana tindak lanjut asesmen. Yang kesembilan, strategi pemetaan kemampuan awal dan tindak lanjut yang terdiferensiasi, dan juga menyediakan panduan dan referensi tambahan untuk lebih mendalami konsep pembelajaran dan asesmen sesuai kurikulum merdeka. Pada LK kelima membahas tentang membuat TP dan ATP yang mencakup beberapa poin. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Mencakup memahami elemen dan komponen CP yang dibutuhkan untuk menyusun TP. Merancang TP berdasarkan CP. Yang kedua, pengalaman diri. Mencakup refleksi tentang pengalaman mengajar, diskusi tentang tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut dan manfaatnya bagi siswa. Yang ketiga, eksplorasi konsep. Mencakup mempelajari tentang CP, TP, dan ATP melalui video, menggunakan pendekatan backward design dalam merancang kurikulum. Yang keempat, proses perancangan kegiatan pembelajaran. Mencakup identifikasi hasil yang diinginkan, pertanyaan pemantik untuk merumuskan TP yang konkret dan spesifik. Yang kelima, karakteristik peserta didik dan lingkungan pembelajaran. Mencakup mengenali karakteristik peserta didik melalui asesmen awal dan observasi. Yang keenam, contoh implementasi. Mencakup berlatih merumuskan TP berdasarkan CP, diskusi kelompok untuk menganalisis CP. Yang ketujuh, latihan kelompok. Mencakup analisis CP menjadi kompetensi dan ruang lingkup materi
dokumentasi hasil diskusi dalam template yang disediakan. Pada LK ke-6 membahas tentang penyamaan persepsi merancang pembelajaran yang mencakup beberapa poin. Yang pertama, modul ajar dan rencana pembelajaran, yaitu modul ajar mencakup tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen. Modul ajar lebih lengkap daripada RPP. Komponen modul ajar termasuk tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, asesmen awal dan akhir, serta media pembelajaran. Yang kedua, agenda kegiatan. Kegiatan terdiri dari sesi tatap muka dan mandiri. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Peserta didik memahami teknik modifikasi modul ajar, menentukan teknik asesmen awal dan akhir. Yang keempat, kegiatan pembuka dan kesepakatan kelas melibatkan perkenalan diri dan ice breaking untuk mencairkan suasana. Yang kelima, eksplorasi konsep. Diskusi tentang pentingnya modul ajar, pentingnya asesmen yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keenam, merencanakan pembelajaran dan asesmen. Modul ajar di kurikulum merdeka dan fleksibel dan kontekstual, tidak selalu menggunakan buku teks. Yang ketujuh, modifikasi modul ajar. Menetapkan tujuan pembelajaran, menentukan teknik asesmen, dan menyusun desain pembelajaran yang efektif. Yang kedelapan, kolaborasi dan refleksi. Diskusi kelompok dan presentasi hasil modifikasi. Dan juga memberikan panduan lengkap bagi guru untuk menyamakan persepsi dalam merancang pembelajaran yang efektif dan relevan bagi siswa. Pada LK ke-7 membahas tentang persatuan dan kesatuan, di mana keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan suatu kekayaan yang luar biasa dan telah menjadi identitas negara, seperti suku bangsa, bahasa, agama, seni, kuliner, adat istiadat, dan juga keanekaragaman alam. Ada beberapa cara mengajarkan persatuan dan kesatuan pada siswa SD. Antara lain, yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengajarkan keberagaman budaya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang keempat, mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada LK ke-8 membahas tentang HAM. HAM merupakan hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir, yang tidak dapat dicabut dan melekat pada diri setiap manusia tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, gender, atau status lainnya. Hak-hak ini diakui secara universal dan dilindungi oleh hukum internasional serta nasional. Ada beberapa hak asasi manusia yang ada di Indonesia, antara lain: 1. Hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Yang kedelapan, hak turut serta dalam pemerintah. Yang kesembilan, hak wanita. Yang kesepuluh, hak anak. Yang kesebelas, hak atas kebebasan beragama. Dan ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, seperti tragedi Tanjung Priuk dan pemberontakan ke-30 SPKI. Pada LK ke-9 membahas tentang demokrasi, kekuasaan, dan politik. Pada modul mencakup beberapa poin. Yang pertama, pengembangan paradigma baru PKN, yaitu menekankan pentingnya mengembangkan paradigma baru dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menjawab dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berubah, terutama di era globalisasi dan reformasi. Yang kedua, karakteristik warga negara yang demokratis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kualitas warga negara Indonesia yang demokratis dan mengembangkan 3 karakteristik utama warga negara yang demokratis, yaitu kecerdasan warga negara, tanggung jawab warga negara, dan partisipasi warga negara.
Yang ketiga, strategi dan pendekatan pembelajaran, yaitu memperkenalkan model proyek belajar berbasis masalah yang disebut proyek belajar kewarganegaraan kami bangsa Indonesia atau PKKBI. Yang keempat, ciri-ciri masyarakat demokratis, yaitu menjelaskan konsep dan prinsip demokrasi, sejarahnya dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis di Indonesia. Yang kelima, pilar-pilar demokrasi konstitusional Indonesia, yaitu mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional yang mencakup aspek seperti ketuhanan yang Maha Esa, hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, kecerdasan bangsa, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, supremasi hukum, peradilan yang bebas, kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Pada LK ke-10 membahas tentang pendidikan kewarganegaraan untuk sekolah dasar dan MI yang mencakup beberapa poin. Pada bab pertama, ketuhanan negara kesatuan Republik Indonesia, yang yaitu menjelaskan konsep negara kesatuan, pentingnya ketuhanan negara dan perilaku yang menjaga keutuhan NKRI, dan membahas sejarah lahirnya negara Republik Indonesia termasuk peran BPUPKI dalam merumuskan dasar negara. Bab 2 menjelaskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu pengertian dan manfaat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, contoh peraturan di tingkat pusat dan daerah. Bab 3, kebebasan berorganisasi, yang mencakup pengertian dan dasar hukum organisasi. Contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, peran serta siswa dalam memilih organisasi. Yang keempat, siswa menghargai keputusan bersama, mencakup pengertian dan bentuk-bentuk keputusan bersama, sikap dalam mematuhi keputusan bersama. Selanjutnya pada LK ke-11 membahas tentang globalisasi yang mencakup beberapa poin. Yang pertama, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi serta hukum. Yang kedua, dampak globalisasi. Globalisasi memiliki dampak positif dan negatif yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Pada tingkat pendidikan dasar, globalisasi mempengaruhi materi pelajaran PKN yang mengajarkan siswa untuk dapat memilih pengaruh globalisasi yang positif dan negatif. Yang ketiga, globalisasi dalam pendidikan. Globalisasi pendidikan memberikan peluang untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui akses informasi yang mudah, peningkatan kualitas pendidik, dan metode pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, jenis-jenis globalisasi. Yang pertama, globalisasi politik, yaitu interaksi politik yang melibatkan aktor politik dari berbagai negara. Yang kedua, globalisasi ekonomi, yaitu integrasi ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global. Yang ketiga, globalisasi sosial budaya, yaitu pertukaran budaya dan nilai-nilai antar bangsa. Yang keempat, globalisasi pendidikan, yaitu pengaruh globalisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima, globalisasi teknologi, perkembangan alat komunikasi dan informasi. Yang keenam, globalisasi informasi dan komunikasi, yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, globalisasi hukum, yaitu perkembangan hukum yang melampaui batas-batas negara. Selanjutnya, yang kelima itu pengaruh globalisasi dalam pendidikan. Yang pertama,
Yang pertama positif, yaitu akses informasi pendidikan yang lebih mudah, peningkatan kualitas pendidik dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Yang negatif yaitu potensi pengaruh buruk dari budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal.